Selamat malam teman-teman. Ini sekarang ini saya bakal cerita mengenai seputar ekspor ya teman-teman ya. Banyak sekali itu nanti ada step-stepnya, tapi saya mulai dengan skemanya dulu ya, jadi supaya jelas. Nanti dari skemanya itu kan ada step-stepnya. Nah, saya jelaskan satu persatu, session by session ya, tiap-tiap stepnya. Nah, ini skemanya dulu supaya teman-teman ada gambaran dulu gitu. Ini skemanya ya teman-teman ya. Nanti saya jelaskan step-stepnya secara detail, masing-masing stepnya. Ini skemanya dulu. Yang jelas pertama marketing dulu ya. Nah, setelah marketing, kalau udah deal itu kita membuat sales atau purchase contract antara kita dan buyer ya. Nah, terus setelah sales atau purchase contract, kita minta LC, minta dibukakan LC sama buyer. LC itu letter of credit, itu karena ada kepastian pembayaran ya kalau LC, karena LC itu dijamin oleh bank, dijamin pembayarannya. Nah, setelah itu di produksi kita hanya terlibat di inspection certificate, karena inspection certificate itu biasanya diminta di LC, terus shipment. Setelah selesai produksi shipment, habis shipment itu negosiasi, yaitu pencairan oleh bank negosiasi, bank kita, bank yang melaksanakan ekspor. Nah, setelah itu dokumen dikirim oleh bank negosiasi ke opening bank. Oleh opening bank diperiksa, kalau dokumennya benar, nah dibayar kembali oleh opening bank. Gitu ininya ya teman-teman. Ini nanti saya jelaskan satu persatu secara. Nah teman-teman, tadi ini skemanya udah ya teman-teman ya. Terus ada step-stepnya, nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, sekarang saya mulai dari marketing dulu. Nah, pada waktu teman-teman itu mau ekspor, itu tuh harus menentukan dulu teman-teman barangnya apa yang mau diekspor gitu. Karena jangan sampai nanti kita udah capek-capek, marketing itu kan juga perlu waktu, tenaga, uang ya, pikiran. Terus barangnya tuh ternyata kena kuota atau barangnya ada larangan apa gitu. Jadi ini harus ditentukan dulu. Itu bisa nanya ke Disperindak juga bisa, teman-teman nanya Disperindak, ini barang ini kira-kira kena kuota nggak, cari info gitu kan. Nah, sekarang apa sih komoditinya? Saya mau ini saya jelaskan ya. Apa komoditi ekspor itu? Satu, migas dan non migas. Nah, yang migas kita kan nggak mau tahu ya, itu kan urusan pemerintah ya. Kita mau bicara yang non migas. Non migas tuh banyak sekali komoditinya. Jenisnya banyak ya, ada furniture, ada produk pertanian, TPT, terus banyak lah bahan kimia mungkin ya, banyak tuh produk ini non migas itu. Yang kita mau bicarakan nanti topiknya itu sebenarnya TPT gitu loh. Nah, tapi semua barang-barang jenis-jenis produk-produk non migas itu ini komoditi non migas itu ya ada yang dibatasin teman-teman, ada empat. Setahu saya ada 4, tapi mungkin sekarang udah bertambah lagi, nggak tahu, itu bisa di browsing nanti ya teman-teman ya. 1, TPT, tekstil dan produk tekstil. Terus 2, kulit. 3, kayu manis. Terus yang 4 saya nggak inget itu deh apa, dulu saya udah cari-cari nggak ketemu gitu. Tapi pokoknya ada 4 tuh yang saya tahu, ada 4 dibatasin. Tapi mungkin ada lagi, mungkin udah berkembang lagi kan sekarang, ada lagi yang dibatasin. Nanti bisa di browsing sama teman-teman ya. Tapi pokoknya ada yang dibatasin. Salah satunya karena kita memang mau bicara topiknya tuh TPT sekarang. TPT itu tekstil dan produk tekstil, itu yang paling ngetren, paling rumit, paling banyak aturannya.
tapi paling diandalkan gitu loh sama pemerintah untuk ekspornya. Karena apa? Karena pokoknya diandalkan pemerintah untuk mendatangkan devisa negara, untuk meningkatkan devisa negara. Nah, karena di State Bank ya, State Bank New York itu tuh ada akun-akunnya teman-teman. Akun-akun semua ini apa, semua negara-negara itu punya akun, Indonesia juga. Kalau kita ekspor itu devisa negara naik, tapi kalau kita impor tuh devisa negara turun. Itu ada akunnya di State Bank New York. Makanya semua transaksi dalam US dollar harus lewat New York gitu. Nah, kenapa TPT itu begitu diandalkan gitu sama pemerintah ya, diandalkan untuk meningkatkan devisa, untuk diekspor sehingga meningkatkan devisa negara. Karena TPT itu, tekstil dan produk tekstil itu kan merupakan ini ya, barang kebutuhan pokok, bukan untuk kita aja ya, untuk semua negara kan, itu kebutuhan pokok dan rutin kan, kita kan perlu pakaian rutin kan itu. Terus negara-negara maju ya, jadi antar negara itu ada kesepakatan, semua negara ya, negara berkembang, negara maju, negara miskin. Negara maju itu ya kayak Amerika, Eropa, Jepang, dan mana lagi gitu ya, yang saya tahu ini 3. Terus negara berkembang tuh ya ASEAN, Indonesia itu negara berkembang. Terus negara miskin ada Ekuador, ada Bangladesh, terus apa, Guatemala, itu negara miskin. Nah, antar negara-negara itu ada kesepakatan gitu. Negara berkembang, negara maju itu udah menyerahkan semua produk tekstil TPT itu ke negara berkembang. Jadi mereka lebih senang impor. Jadi yang mengekspor itu negara berkembang yang memproduksi. Mereka lebih mengutamakan teknologinya gitu ya, mungkin bikin mesin-mesinnya, mesin-mesin tekstil, terus apa tuh, obat-obat tekstil, obat-obat celup tekstil itu kan semua pasti dari luar negeri kan, dari Jerman, dari Jepang kan gitu ya, mesin-mesin juga. Karena mereka, kalau mereka bikin produk-produk itu mesin-mesin, terus bahan-bahan kimia, obat-obat celup, mereka kan juga pengen punya konsumen kan. Nah, makanya mereka menyerahkan ini ke negara berkembang gitu, tekstilnya apa yang mengelolanya itu negara berkembang, industrinya, supaya balance gitu loh. Jadi ada take and give. Mereka juga dapat konsumen, negara berkembang memproduksi beli mesin-mesin dari dia, juga bisa memproduksi barang, ada konsumen lagi. Jadi take and give gitu, saling mengisi gitu teman-teman. Balance kan itu. Terus udah gitu terus upah buruh di negara berkembang kan juga lebih murah kan, lebih murah, jadi otomatis kan produknya juga lebih murah. Makanya mereka lebih senang mengimpor gitu loh, mengimpor tekstil. Terus tapi bukan berarti mentang-mentang ini apa, tekstil udah diserahkan, TPT itu diserahkan ke negara berkembang, terus kita bisa wah gila-gilaan ekspor sebanyak-banyaknya. Nggak bisa teman-teman, mereka membatasi karena kan masih ada industri dalam negeri mereka sendiri gitu loh. Mereka masih punya industri dalam negeri, nah itu kan harus dilindungin industri dalam negerinya, makanya dibatasin, namanya kuota. Mereka membatasi dengan kuota itu. Nah, masing-masing negara itu beda-beda gitu loh, ininya apa, pembatasannya beda-beda. Terus kuotanya itu jadi perhitungannya tuh beda-beda gitu loh. Misalnya kayak Amerika, sekarang kita bicara Amerika ya, Amerika tuh detail sekali, mereka kuotanya tuh mereka klasifikasikan per kategori. Tekstil kan banyak sekali jenisnya kan, bisa satu buku, wah banyak lah tekstil ininya apa, makanya ada sekolah tekstil karena ya rumit tekstil. Kalau yang awam ya susah, agak susah. Nah, kalau saya juga ini apa, saya taunya ya cuman produk yang berkaitan dengan saya gitu loh. Saya pelajarinya itu aja. Nah, ini sekedar tahu aja ya teman-teman. Nah, Amerika itu
dia klasifikasikan si tiap-tiap jenis kategori, dia klasifikasikan 3 digit gitu loh. Misalnya kayak taruh aja saya ekspornya dulu sweater ya ke Amerika, sweater akrilik, ada yang akrilik, ada yang katun. Nah itu mereka ini kategorinya namanya 645, 646. Nah kalau 6, jadi saya udah tahu kalau 6 itu pasti ini digit yang pertama 6 itu pasti sintetis gitu loh, sintetis. Nah 4-nya itu karena dirajut gitu, bukan di woven, soalnya ada yang di woven. Nah nanti digit yang ketiga 645 gendernya 645 itu untuk sweater akrilik untuk laki-laki, terus 646 sweater akrilik untuk perempuan gitu kalau Amerika. Terus kalau 345, 346 kita juga ekspor ya, 3-nya udah tahu ini pasti katun yang kepala 3. Nah 4 itu dirajut, terus yang 5 itu gendernya, jadi sweater dari katun untuk laki-laki, 346 sweater dari katun untuk perempuan. Ini mah nggak usah terlalu dipusingin itu apa namanya, kalau misalnya teman-teman ekspor ya nanti pelajarin aja yang ini itemnya teman-teman gitu, jangan semua wah pusing banyak sekali. Saya juga cuman itu aja yang saya tahu, karena apa ya, kalau semua dipelajari ya banyak sekali gitu, jenisnya kan banyak. Nah terus nanti pembagiannya gimana? Pembagiannya tuh misalnya untuk Hong Kong 645, 646 segini jumlahnya, untuk Indonesia segini, untuk Malaysia segini. Nah sekarang kita ini yang apa, kita belajar yang untuk Indonesia. Misalnya Indonesia dikasih 5.000 misalnya gitu ya. 5.000 itu ini apa, pemerintah untuk semua eksportir, tapi ya nggak tahu ngasihnya berapa. Ini example aja, contoh aja 5.000 gitu. Nanti sama pemerintah yang 5% tuh disimpan untuk ekonomi lemah dan koperasi. 95% dibagi semua eksporter yang mengekspor itu 645, 646 itu. Jadi yang punya past performance gitu loh, punya poin gitu. Kalau yang enggak ya enggak gitu. Nanti tapi kan lain jenis. Setiap eksporter kan ada, Indonesia kan banyak ekspornya yang enggak cuma 645, 646 aja kan. Mungkin aja ada yang mengekspor yang lain lagi kan, nggak tahu. Pokoknya jenis tekstil saya belajarnya yang itu aja, yang item yang saya ini, yang saya berkecimpung. Kalau yang enggak ya pusing kan. Nah misalnya 645, 646 untuk Indonesia segini, untuk Hong Kong segini, Malaysia. Nah sekarang pemerintah tuh dibagi-bagi berdasarkan past performance, jadi mereka udah pernah ekspor itu berapa gitu jumlahnya, itu berdasarkan persentasenya. Yang kalau banyak ekspornya ya persentasenya lebih besar, kalau yang kecil ya kecil gitu. Jadi kalau yang nggak punya kuota, nggak punya ya nggak bisa gitu loh teman-teman. Itu mah memang peraturannya strict sekali begitu gitu. Kalau sampai kelebihan di sana pun ya itu nggak bisa masuk sama sekali, ya nggak tahu, barangnya terkatung-katung kalau kelebihan, nggak bisa. Kalau kurang dari itu dipinalti sama pemerintah kita, pemerintah Indonesia nanti dipinalti. Kalau misalnya jadi harus dikembalikan, kalau dikembalikan ya enggak gitu, dikembalikan ke pemerintah. Nah ini untuk Amerika. Kalau Eropa itu lebih gampang lagi untuk ininya apa, untuk mengklasifikasikan kategorinya tuh gampang, cuman kategori 4, kategori 5 gitu, gampang. Mungkin kemeja nggak tahu kategori 4, mungkin sweater itu yang kategori 4, 5 juga sepertinya sweater, nggak tahu kemeja kategori berapa ya. Terus saya ingatnya 35 karena saya pernah mengekspor tekstil untuk ke Eropa, tekstil polyester filament itu kategorinya 35, itu yang saya ingat. Kalau yang lain ya saya nggak mau pelajarin, pusing banyak sekali gitu loh teman-teman. Jadi harus orang yang punya kuota gitu yang ini apa. Kalau kita nggak punya kuota nggak bisa ekspor gitu. Terus yang punya kuota, yang dibagi kuota itu siapa? Yang punya past performance. Kalau kita nggak punya past performance ya nggak bisa gitu gitu loh teman-teman. Nah
sekarang kalau orang misalnya kita pengen gitu, kita udah dapat buyer gitu ya, ada buyer baik sekali, mau ini ngorder ke kita kemeja gitu misalnya. Kemeja kan jelas kena kuota ya, tapi udah pasti ini apa, dia udah mengeluarkan LC. Kalau LC kan siapa aja kan bisa nerima, bank kan nerima asal LC-nya bener aja, nggak palsu ya. Cuma nanti pada waktu kita mau ekspor bener-bener diminta APE-nya. Tapi kalau baru LC masuk kan nggak tahu siapa aja kan ini. Nah terus aduh, kemeja padahal ini udah ada LC-nya, dia udah pasti kan pembayarannya pasti kalau LC kan. Nah, tapi nggak bisa, gimana gitu ya bisa gini caranya teman-teman, bisa under name gitu loh, karena orang-orang yang punya kuota ini, si pemilik kuota itu ya mungkin aja mereka oleh karena sesuatu hal mereka nggak bisa gitu merealisasi kuotanya mungkin ya, oleh karena ya mungkin dananya mungkin pabriknya pailit atau apa kan bisa ya, karena sesuatu hal kan macam-macam ya. Nah mereka nggak bisa misalnya ya macam-macam lah, mungkin bayarnya yang pailit juga bisa kan, terus mereka padahal udah punya kuota nggak bisa, kan mereka harus ngembaliin ke bursa kan, harusnya ke bursa, ada di Desperindak ada bursanya, harus kembali. Kalau enggak kan mereka dipinalti kalau nggak ngembaliin ke bursa. Nah tapi ada orang yang nggak mau ribet gitu loh. Terus nah di sini kan ada komunitas, ada asosiasinya tekstil dan produk tekstil tuh di Bandung misalnya ya, ada asosiasinya. Nanti dari asosiasi kan disebarin gitu, ada nggak yang butuh kuota kategori ini gitu. Nah itu kita bisa gitu pakai, kita under name namanya, tapi eksportirnya tetap dia gitu. Mungkin kita bayar, ini mah udah bukan ini lagi ya, udah rahasia umum nih begini. Mungkin bayar sama dia atau mungkin gimana lah kerjasama, caranya bagaimana ya. Ya karena memang dia yang pemilik kuotanya, terus QQ. Nah tapi nanti di LC-nya tuh kita minta sama bayarnya, di LC-nya tuh dicantumkan vendornya siapa. Jadi kita punya ini gitu loh teman-teman, punya punya bukti bahwa kita punya past performance. Suatu saat mungkin kita ngajuin ke pemerintah kan ada pertimbangan kalau kita punya past performance gitu loh, gitu ya. Itu mungkin kalau ada eksportir yang nggak mampu merealisasi itu kan nanti dikumpulin di bursa, itu kan bisa nanti dipertimbangkan ya. Tapi ya itu caranya harus ada past performance dulu gitu. Kalau yang nggak punya sama sekali ya gitu caranya, tapi kita udah pasti udah punya buyer, kalau enggak ya nggak bisa, susah. Terus mungkin juga kita ekspor, cari cara ekspor dulu ke negara, cari buyer yang ini, jadi ekspor ke negara non kuota gitu loh. Kan negara non kuota banyak, ada di Afrika, Middle East, itu kan masih non kuota walaupun barangnya kuota gitu. Itu kan juga kita ngumpulin past performance, itu prestasi kan. Terus mungkin atau mungkin ekspornya yang non kuota, barang-barang non kuota. Kalau tekstil kayaknya semuanya udah kena ya. Nah kalau yang non kuota ya mungkin kayak kerajinan itu kan non kuota. Kalau banyak tapi memang nggak rutin, nggak seperti tekstil. Dan kalau tekstil itu kan harganya ada harga patokan, jadi kita nggak bisa menjual kurang dari itu juga nggak bisa, pasti dumping kan di sananya, nggak bisa. Jadi harus ada harga patokan kalau tekstil. Kalau kelebihan, kalau mahal ya boleh, bagus kalau mahal kan, tapi kan bayarnya nggak mau gitu kan, karena kan tahu harga patokan. Nah itu teman-teman. Terus nanti kalau ada yang ngomong tapi itu teman saya pernah gitu mengekspor barang jaket gitu misalnya ke Amerika atau kemana gitu ya, lewat, nah itu mungkin lewat kurir, tapi kurir nggak bisa juga, tetap harus pakai dokumen ke sananya. Dokumennya tuh banyak, nanti adanya di LC, saya jelaskan di LC dokumennya. Nah itu kurir, tapi mungkin kurir itu biasa kalau masuk ke sana nggak bisa, kalau nggak punya kuota tetap nggak bisa gitu loh. Nah mungkin kurir itu ada cara tersendiri,
supaya barangnya itu dianggap sampel tapi nggak dicap gitu loh, karena kalau sampel kan pasti dicap sama bea cukai di sana kan, dicap sampel atau dibolongin nanti ininya, ini apa, barangnya dibolongin. Kalau baju dibolongin kan nggak bisa dipakai, tapi itu sampel gitu loh. Kalau nggak dicap sampel gede sekali dan nggak bisa luntur, sampelnya ya paten gitu loh, tulisan sampel gitu paten. Nah itu mungkin kurir, tapi mungkin kurir itu kan kayak DHL kan dia punya ini ya, di Amerika kan dia mungkin punya head office lah, mungkin head office dia punya cara tersendiri sehingga barang itu tuh nggak dicap sampel, tapi kan nggak bisa banyak. Kalau banyak ya nggak bisa, tetap harus pemegang kuota gitu loh teman-teman, itu susahnya di situ. Nah nanti step-step yang berikutnya ya teman-teman, nanti ini saya jelaskan. Kalau udah deal, kalau kita udah deal, udah bisa menentukan barangnya, terus kita udah tahu gitu caranya ya, nanti purchase kontrak, LC, nanti LC shipment, itu step-step berikutnya ya teman-teman ya. Sekarang mungkin untuk marketing cukup sekian dulu. Selamat malam.